semua kepedulian ini tidak terkecuali kita sadari atau tidak, kita semua sangat tertarik, sangat tergantung kepada media elektronika. Apalagi pada saat pandemi ini, kita semua bekerja ataupun anak-anak sekolah daring dari rumah menggunakan media elektronika. Sehingga kesehatan mata sangat harus kita pedulikan. Bagaimanapun juga orang tua harus sangat memperhatikan kesehatan mata bagi anak-anaknya. Kini dengan saya selaku RW 011 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa mulai dengan webinar ini penyuluhan sosialisasi kesehatan mata anak usia dini dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pak Menur yang telah bekerja sama dengan Lions Club dalam menyelenggarakan acara ini yang sangat baik dan kita diikuti oleh narasumber dokter yang senior sekali yaitu dokter spesialis mata, Dr. Indrina Asiki Natanegara. Sambutan saya sampai sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Kugung sini aja. Sebagai Ketua RW. Selanjutnya, segera kita akan mulai acaranya dengan pembacaan SIF kurikulum vitae dari pembicara kita hari ini. Kurikulum vitae. Nama Dr. Indria Asikin Natanegara, spesialis mata. Lulus dokter umum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Lulus dokter spesialis mata dari Universitas Indonesia. Mengambil spesialisasi rekonstruktif ophthalmologic surgery di Rumah Sakit EMC di Amsterdam, Belanda. Status terakhir, bekerja di beberapa rumah sakit besar di Jakarta dan sebagai kepala bagian mata di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. Dan beliau ini sangat aktif sebagai pemerhati kesehatan mata anak usia dini. Demikianlah kurikulum vitae pembicara kita hari ini. Untuk selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu adalah Dr. Indria Asikin Natanegara, spesialis mata, akan memaparkan makalahnya. Tepuk tangan. Silakan, Dok. Di-mute-kan. Tepuk tangan. Dok, di-unmute, Dok. Di-unmute. Sudah? Halo? Ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Tadi untung tidak didengar, sudah mulai ada salah. Terima kasih kepada panitia, adalah kawan-kawan, teman-teman saya sendiri dari Lions Club, kemudian khususnya pada Ibu dan dari PAUD. Ya, yang kencang. Hah? Kenapa? Tidak Coba kedengaran? yang lain di-mute kan? Oke. Boleh saya terusin? Lanjut, silakan, Dok. Lanjut, Pak. Selamat Hari Besar Muharram pada hari ini. Merupakan suatu kesempatan yang luar biasa pada hari yang besar. Saya boleh berbicara pada sekian banyak orang yang salah satu adalah untuk masa depan daripada anak bangsa kita, yaitu anak-anak usia dini yang akan itu anak usia dini. Ada anak-anak. Oke. Maaf. Juga pada para Lions yang hadir, senior Lions saya tahu ada di sini. Semoga mereka juga bisa untuk anak cucu mereka nanti bisa mempelajari dan meneruskan. Tujuan saya mau membicarakan mengenai memelihara kesehatan mata pada usia dini oleh karena mereka adalah masa depan
bangsa kita. Dan kita harus mulai dia kecil. Dan yang paling penting menurut saya adalah mata. Kenapa? Oleh karena mata itu adalah jendela kehidupan. Ya, kalau jendela kehidupan itu ada sedikit, karena kalau kita lihat mereka punya foto ya, kan lucu. Lucu apa? Tapi apa sebenarnya yang menarik adalah mata mereka. Bayangin kalau kita tidak memelihara, sehingga pada satu saat dia sudah agak besar, wow, ternyata ada kelainan. Ya, jadi perhatikan pada jendela kehidupan, sang indah cemerlang kalau kita melihat pada adik-adik kecil-kecil ini. Nah, dengan demikian, slide terusin. Halo? Boleh diteruskan? Ya, jadi jendela kehidupan indah dan cemerlang. Lihat mereka punya mata. Terusin. Lanjut. Nah, apa yang kita mesti lihat pada mereka? Ini adalah beberapa fakta yang terjadi selama ini. Kalau anak di dalam perut, jadi masih dalam kandungan, mereka rata-rata ini ilmu teori, jadi tidak usah ditanya-tanya nanti sama saya lagi. Atau miopia. Pada waktu dia makin besar sampai dia lahir, miopianya itu akan nanti menurun sampai normal pada waktu dia lahir. Kalau normal, tapi kalau dia masih ada sisa sedikit, nah di situ kita sebenarnya sudah mesti memperlihatkan dan mempersoalkan dan memperhatikan mata anak si kecil itu. Yang kedua adalah dia pada waktu di dalam perut dia bisa lihat ya 3 dimensi. Tapi pada waktu dia sudah lahir, karena dia cuma dilihat dekat dan jauh dekat, dia jadi 2 dimensi. Ya. Kemudian kalau kita melihat yang ketiga, mata saraf. Ya, lihat gambar itu. Mengapa itu? Itu yang paling penting. Tahukah Anda di dalam tubuh kita ada 12 saraf besar. 1 sampai 12. Mata itu adalah bagian ujung dari saraf nomor 2. Namanya nervus opticus. Jadi, lebih lagi, si mata itu bagian saraf, dia justru satu-satunya yang nongol ke dunia luar. Yang lain saraf-saraf semua ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi itu kita harus perhatikan. Kemudian, daripada itu, bahwa si anak itu selain syaraf juga, nah ini bukan saya mau mengantukan ilmu itu kita tidak boleh melihat pada perkembangan ya teknologi modern, tapi justru sangat mempengaruhi mata anak kecil sampai dewasa sampai tua sampai di kita akan teknologi modern. Teruskan berikut. Halo, yes. Marilah kita lihat bagian-bagian dari mata. Saya tidak akan memberikan satu pelajaran dari mata, ya. Cuma supaya semua yang mendapatkan, yang melihat ini adalah bagian depan daripada mata adalah kornea, tahu ya, yang jernih. Lalu ada cairan, nggak usah lihat. Sesudah itu ada yang putih, itu adalah lensa. Kalau orang sudah tua kan katarak katanya. Lalu buletan yang gede di dalamnya ada cairan lagi. Lalu ada lapisan paling dalam namanya retina. Nah, kalau itu bisa aja terjadi sesuatu. Tapi perhatikan, ujung pentongan dari ini buletan ini adalah saraf optik itu. Saraf opticus. Nah, ujung daripada saraf itu adalah titik buta. Mungkin pada waktu kita ke dokter mata, titik buta di situ. Titik terangnya yang kita bisa lihat terang sekali, kalau kita fokus adalah kira-kira 2 cm ke kanan. Yang namanya fovea. Lain daripada itu, di luar daripada struktur mata ini saya tidak gambar di sini, tetapi adalah otot mata yang sangat penting untuk bahwa pada pagi hari ini. Ya, jadi bisa dimengerti ya. Oke, lanjut.
Nah, pada anak kecil kalau dia lahir, kita suka bilang, tadi waktu kita lihat ya anak punya gambar cantik, manis, kita lihat mata. Nah sekarang kalau anak kecil dia lahir, dia cantik, coba lihat gambar yang pertama kiri atas, kok rada matanya pindah ke kiri, ke dalam, atau ke kanan dalam. Kesian amat ya, mau diapain? Terus nanti diolok-olokin di belakang ibunya itu sih, nggak makan buah, nggak makan sayur, apa semua. Nah, terus anak yang dibawanya, ya itu sama, matanya juga malah ke depan, ke dalam dan ke bawah sedikit. Kemudian mata yang di layar kita kanan, ya itu juga demikian, ya. Dan mata yang pada anak yang dibawa itu kayak anak yang rada ketinggalan karena lahir, ya. Tapi kita jangan salahin, bukan dia punya salah, ya toh. Kalau mau disalahin, ya dia sudah lahir begitu oleh Tuhan. Tetapi sampai dengan umur 6 tahun kita masih bisa berbuat banyak, mengurangi apa yang terjadi. Kalau sudah 6 tahun, 7 tahun, biasanya bisa, tetapi mesti pakai kacamata, mesti operasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nyambung? Terus, lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang saya sebut tadi, otot-otot mata. Ya, yang kita nanti lihat di sini, sebelah atas ada satu otot namanya musculus superior. Jadi ini ada 6 ditulis ya. Tetapi ada lagi otot yang lain yang juga penting tapi tidak digambar. Ini saya ambil dari buku. Jadi ada otot sebelah atas, superior, ada otot sebelah bawah, rectus inferior, ada di kiri kanan, lateral, ya toh, lateral kiri, lateral kanan, dan ada yang miring, ya. Yang miring itu adalah yang disebut oblik. Nah, otot-otot ini sangat penting. Pada anak-anak yang tadi matanya, oleh karena mereka itu matanya ada juling sedikit, mungkin salah satu daripada ini otot, bukan mungkin, akan terjadi bahwa salah satu atau 2 dari otot-otot ini harus kerja berat. Dia mau coba supaya bisa lihat lurus, tapi dia selalu lihat orang jadi 2. Jadi kasihan juga si anak kecil, dia nggak bisa ngeluh. Tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu, ibu-ibu yang baru melahirkan anak, jangan lupa, ya ingat, mata itu adalah salah satu ujung saraf. Kedua, mata kalau sudah ada kelainan, harus diperhatikan, bawa ke dokter mata. Dia akan mengadakan terapi sehingga masih bisa. Mungkin di antara ibu-ibu yang hadir di sini, yang dengar, mungkin ada yang anak dia masih kecil, matanya ditutup. Mata yang sehat loh, bukan mata yang sakit, justru mata sehat ditutup. Loh kok dok, kenapa mesti ditutup? Supaya anak yang matanya tidak sehat dilatih. Ya, jadi antara lain itu contoh. Nah sekarang dengan kita sudah tahu ada 6 sampai 8 otot-otot yang sangat penting, teristimewa ibu-ibu muda yang baru melahirkan anak dan yang mempunyai anak sampai dengan umur 6 tahun, bukan saya berarti yang lain sudah 6 tahun tidak, perhatikan sekarang anakmu ya, jangan sampai dia kalau lihat agak seperti dia enggak lihat apa-apa, kok anaknya agak miring matanya, yang disebut lazy eye, anak malas. Itu cepat ke dokter. Kalau dia belum 6 tahun karena masih bisa dilatih dan segalanya. Oke? Nah, apa solusinya kalau anak ini sudah kayak begini? Apakah kita ada? Nah, solusinya kita memelihara kesehatan mata anak usia dini. Bagaimana? Dengan namanya vision fitness, yaitu senam mata. Gimana itu senam mata? Jadi nanti ada senam mata. Pertama saya mau ingatkan, jangan dulu, tolong itu senam-senam jangan dulu diperhatikan. Sorry, ya, thank you. Pertama jangan ngotot, ibu ya. Kalau ibu sudah belajar jangan terus di rumah ayo terus ngotot, jangan. Yang kedua semua pergerakan harus lambat. Jadi jangan ngotot. Jangan buru-buru, kalau waktu tidak tepat,
Sudah, jangan dulu. Nanti cari waktu yang tepat. Dan yang ketiga adalah kalau kita di pagi hari bangun tidur, kita bikin senam mata. Nggak sampai 5 menit kok, Ibu Bapak. Kemudian kalau mau tidur sendiri-sendiri, ayo kita senam mata. Lama-lama itu kebiasaan. Nanti tanya pada beberapa dari fellow Lions ya, yang pakai vest-vest kuning ini semua, kebanggaan kita, bahwa aduh mata itu enak rasanya. Ya, sekali lagi sebelum kita menuju pada senam mata, jangan ngotot. Oke? Ayo. Sekarang kita melihat pada senam mata. Lanjut. Ya. Yang pertama itu lihat jauh dekat. Ya. Saya tahu videonya belum ada, tetapi saya akan memperlihatkan dulu ya matanya. Saya copot saya punya kacamata. Tolong lihat pada saya. Jadi saya tidak akan lihat ke situ, saya lihat persis di atasnya, depan, lurus ke depan. Kemudian pelan-pelan kita lihat maju sampai akhirnya ini jari kita ambil baru kita gini. Up, ya, lihat nggak? Baru kita lihat terus, lihat jauh, tak terhingga. Nanti pelan-pelan kembali, baru lihat ke jari kita kira-kira 1 meter, kita kembali lagi sampai kita kayak kerok gitu ya. Nah, jauh lagi. 3 kali. Oke? 3 kali pelan-pelan. Kalau capek, lebih baik. Habis 1 kali, kembali, tutup mata. Pelan-pelan. Buka mata. Sekali lagi, lihat jauh. Lihat dekat sampai kayak kerok. Terus tutup mata. Oke? Semua yang melihat saya, itu latihan pertama. Sekarang, latihan kedua. Teruskan mana tulisannya? Bisa nggak? Tulisannya adalah yes. Tulisannya apa? Kita lihat pelan-pelan ke atas. Ada videonya kan? Oke. Kita lihat pada video. Oh. Lihat video. Lain Indra, ada video yang lihat atas. Ada nggak? Sudah bisa diperlihatkan? Lihat ke atas. Nah, ini lihat ke atas, pelan-pelan dia ini terus tutup, pelan-pelan, pelan-pelan buka. Harus 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh saya perlihatkan sekali lagi maksudnya? Ya, tolong lihat sebentar pada saya. Tolong bisa difokus pada saya. Jadi maksud tadi lihat ke atas, pelan-pelan, tutup mata dulu ya. Lihat ke depan, terus pelan-pelan lihat ke atas, hitung 1, 2, 3, 4, 5, tarik kembali 5, 4, 3, 2, 1, tutup mata. Ya, yang tadi gambar. Lalu lihat ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Kepalanya jangan ikut ya. 5 kembali 5, 4, 3, 2, 1. Tutup mata. Oke, itu 3 kali ke atas, 3 kali ke bawah. Teruskan. Yang video berikutnya. Yes, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. Sekarang ke kanan sudah. Oke. Coba diangkat, saya mau perlihatkan sekali lagi. Wah. Boleh? Nah, ya. Oke. Ya. Gambar aja. Maaf ya, ini 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Kok nggak bisa nih? 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi saya mau katakan tadi adalah gerakan yang ke kiri 3 kali, gerakan ke kanan 3 kali, dan selalu kalau tutup mata, barangkali contoh saya terlalu cepat ya, tetapi kita semua ingat pelan-pelan kita tutup mata dan pelan-pelan kita buka mata lagi ya. Jadi seperti saya menonjolkan pelan-pelan waktu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, kembali 1, 2, 3, 4, 5, ya, 3 kali, lalu kita tutup mata. Kita pelan-pelan buka mata. Begitu juga kalau kita lihat ke kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, narik ke sini. Lalu kembali 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali kita tutup mata. Kalau capek lebih dulu, kita tutup mata terus. Baru pelan-pelan buka. Oke? Gerakan berikutnya. Oke, start. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya kasih lihat lagi karena ini adalah gerakan yang susah. Ya. Jadi maksudnya kita melihat dengan serong jam 10. Kemana itu? Jam 10 di anu kita. Jam 10 adalah sini. Ya. Jadi saya kasih lihat satu kali, lihat ke depan, lalu kita mulai lihat pelan-pelan ke atas ini. Depan, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini jam 10. Kita kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Di depan, lihat ke depan. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Itu videonya. Tutup mata. Berikutnya, nanti mesti lawannya supaya kita tidak selalu capek. Maka kita lihat ke depan lagi, lalu kita ke sini. Lawan dari 10 adalah 4. Ya, jadi ini. Lihat ke bawah lagi, sini. 1, 2, 3, 4, 5. Narik. Lalu kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Ke depan. Kalau sudah mulai capek, tutup mata sebentar. 1, 2, 3, 5. Kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup mata. Oke. Berikutnya, nanti barangkali saya kasih contoh dulu. Ke jam 2, lawannya adalah jam 8. Sama pergerakannya, tetapi kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di tengah. Ya, ini 3 kali. Tutup mata. Setiap kali. Lalu ke bawah sini, ke jam 8, lawannya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ke depan. Ya, jadi 3 kali ke sini, 3 kali ke sini. Video.
Silakan. Start. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berikutnya yang samping, yes. 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Istirahat. Oke. Terusin lawannya, sudah? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terusin. Sudah? Kiri bawah. Istirahat dulu. 1, 2, 5, 4, 3. Kalau saya di sini sekarang gambar saya ada di sini. 1, 2, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Dok, di unmute, Dok. Dok, di unmute. Suaranya nggak kedengeran. Belum ada suara. Tolong di unmute. Sudah? Sudah. Ya. Jadi ini adalah dua gerakan yang terakhir, yang paling penting. Sesudah kita capek-capek, ke atas, ke bawah, ke mana, semua, sekarang kita main seperti kalau penari Bali. Ya, jadi kita lihat dulu ke depan, lalu kita mulai, yang pertama adalah kalau di sini, ke atas dulu ya, jangan ikut ya, ini jangan. Tetap ini mesti selalu lurus. Ya, oke. Lihat ke atas sampai ke sana. Jangan angkat ini ya, karena kalau tidak itu bukan mata yang, kalau enggak pegang ini. Lihat ke atas, lalu mulai berputar. Saya selalu suka berputar ke kiri dulu. Kiri, terus ke bawah, ke 8, ke 6, terus 4, 5, sampai ke atas. Lihat ke depan. Kalau sudah capek, tutup mata. Sekali lagi ya. Dari depan, lihat ke atas. Jangan pakai ini. Putar ke kiri, terus ke kanan, dan benar merasakan itu otot lagi diarahin. Lihat ke depan. Tutup mata. Nah, yang berikutnya nanti sudah jadi sekalian ya. Yang berikut ada lawannya. Kita lihat ke depan, mulai lagi. Jangan gini, lihat ke atas. Tadi kita ke kiri dulu ya.
maka kita putar ke kanan, harus lawan ya, terus ke bawah dan benar-benar ke bawah, ke kiri terasa itu otot, lalu lihat ke depan. Kalau capek, pelan-pelan tutup mata, pelan-pelan buka mata. Sekali lagi saya kasih lihat ke atas, sampai atas, jangan angkat kening, karena itu bukan otot mata. Lihat ke atas, putar sampai ke kanan, ke bawah, ke kiri, terus sampai ke atas, lihat ke depan, tutup mata. Sekarang video. Sudah? Belum? Mulai. Hah? Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 kali ya. Terusin? Yes. Terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih Lain Dewi. Sekarang yang terakhir, relaksasi mata ya. Semua menepanukan tangannya di sini, terus di Oke, istirahat, relaks mata. Gosok. Ya, gosok, yes. Sampai hangat. Kalau sudah hangat, taruh di depan mata. Terima kasih mataku telah Semua aktivitas. terima kasih mataku. Lagi 3 kali. Gosok sampai hangat. Tempel di mata. Terima kasih mataku. 1 kali lagi, hangat. Lalu, terima kasih mataku. Oke, senam mata telah usai. Terima kasih Lain Dewi dan Lain Nyoto. Nah, demikianlah senam mata demi kebugaran mata itu anak sendiri. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton, yang melihat virtual ini, dan siapa tahu kita nanti ada lagi waktu untuk kita berbuat sesuatu untuk anak-anak usia dini. Jadi sampai di sini, goodbye, salam manis, salam perjuangan, salam Lions. Bye. Ya. Ada pertanyaan kali ya? Belum goodbye dulu dong, kan ada pertanyaan. Dulu Ada ini pertanyaan. senam mata. Jadi jangan goodbye dulu dong. No, senam mata. Akan umumkan peserta ada 94, tapi 4 kayaknya sedang pergi, tinggal 90. Dok, ini ada 5 pertanyaan, apakah dibaca satu-satu ya, Dok ya? Ya, oke, silakan. Halo? Ya. Dokter, ya, saya baca satu-satu ya. Pertanyaan dari Ibu Lisa. Fashion fitness sebaiknya dilakukan berapa kali sehari? Silakan Dok untuk dijawab. Saya selalu menganjurkan kalau bisa pagi sama malam kita mau tidur. Karena apa? Kalau mata itu kita bangun aja dia udah buka dan dia udah mulai kerja. Dan kapan dia istirahat? Kalau kita tidur sore, kita tidur, tapi kalau tidak melek terus dia kerja, orang kantoran apapun, malam baru dia bisa tidur. Kalau kita tidak bangun-bangun. Jadi saya menganjurkan kalau bisa
pagi sama malam mau tidur. Bukan berarti tidak boleh juga siang atau bukan boleh tidak kemana-mana. Silakan. Tapi ya, kalau kita olahraga fitness kan tidak setiap kali kita dengar kita juga mau lari juga enggak. Ya, saya anjurkan pagi bangun tidur sama pada waktu mau tidur, di mana mata sangat capek. Ya, oke? Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Ini ada pertanyaan kedua Yes. dari Ibu Mita. Periksa mata secara rutin, biasanya apanya yang diperiksa, Dok? Silakan, Dok. Rutinnya, kalau ini bukan dokter mata yang tanya ya. Kalau periksa mata rutin tentu Iya, penglihatan. bukan. Saya mau omong untuk anak usia dini ya, bukan untuk orang dewasa ya, lain lagi. Kalau orang dewasa itu dicari kataraknya selalu minta, dok saya bukan katarak. Waduh capek deh kalau dengar. Tapi kalau untuk anak kecil, biasa. Perlihatkan mengenai dia punya vision. Dia bisa lihat sampai berapa, kan ada itu tabel kan, yang angka besar sampai kecil. Itu kalau sudah bagus, sebenarnya sudah bagus. Dan dokter mata selalu terus dia kasih dengan dia punya alat, dia periksa ke dalam. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada keluhan, sudah selesai. Gitu aja. Ya, dari saya, menurut saya. iya. Jangan bikin takut anak yang masih 6 tahun ke bawah. Sebab saya, dulu waktu saya masih praktek, banyak sekali anak suka datang ke saya. Karena saya ngobrol-ngobrol dulu, halo sayang, saya kasih permen kalau diizinkan sama orang tua, terus saya ules-ules, periksa juga, yuk, sini, saya sampai gitu. Tapi, sampai saya punya nurse marah, dok, terlalu lama. Sialan nggak? Oke ya, ini intermezzo. Terus, lanjut. Pertanyaan ketiga, Dok. Apa artinya kalau anak-anak sering disuruh lihat benda yang warna-warni? Warna-warna itu sebenarnya menurut saya adalah dari sinar yang masuk. Kalau warna yang terang, kan terang kita terus, kayaknya kita mau mijit mata sedikit ya, karena terlalu terang, ya kan? Nah, tapi kalau warna non-soft, dia juga soft. Jadi, selain untuk itu, kadang-kadang kalau pada mata, kita mau tahu apakah dia itu buta warna. Ya, kadang-kadang buta warna bisa penuh buta warna, dia bilang merah, dia bilang putih. Nah, itu sudah. Tapi kadang-kadang antar hijau sama merah atau hijau sama kuning, itu harus diperhatikan. Barangkali itu yang dokter menuju ke situ. Tapi kalau saya, kalau pada permulaan tidak periksa untuk buta warna, tidak ada salahnya karena sering kecolongan. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Poppy, Lion Poppy mungkin. Yes. Apakah kesehatan mata pada anak tergantung dengan makanan bergizi dan vitamin? Iya. Tentu sekali. Orang dewasa aja harus sayur sama buah. Si anak juga. Tetapi anak itu tentu disesuaikan dengan selain umurnya, juga dia punya posture. Ya, posturnya. Karena belum tentu si anak itu umurnya kecil, dia tidak sehat, atau anaknya terlalu gendut, dia juga tidak sehat. Tetapi kalau terlalu gendut, tentu disesuaikan. Jadi kalau makanan menurut saya sangat penting pada anak-anak. Itulah menurut saya. Jangan terlalu dikasih segala yang junk food, tiap hari, Kentucky Fried Chicken, itu saya tidak anjurkan. Dan itu untuk mata juga tidak bagus. Karena apa? Karena mata itu kalau kita dapat vaksin apa semua itu kan semua adalah chemicals yang bisa sampai ke saraf. Mata itu saraf. Ya. Oke. Dok, saya mau tanya, Dok. Tunggu ya, ini yang dibaca dulu ya. Ya, nomor 5 belum? Iya, ini yang di-chat dulu ya. Nggak tahu siapa ya. Maksimal berapa lama durasi dapat terpapar oleh gadget? Karena sekarang kegiatan belajar dilaksanakan secara online, sehingga lebih intens terpapar oleh gadget. Terima kasih, Dok. Nah, ini sebenarnya pertanyaan bagus. Bukan datang dari saya untuk mentempeleng itu HP ya, tapi datang dari
mereka yang ini. Justru karena itu tadi saya mengatakan bahwa teknologi yang begitu tinggi itu menyebabkan si mata juga sangat-sangat terpengaruhi. Kalau 10 tahun lalu kita pergi di supermarket, banyak anak-anak kalau ikut sama mamanya lari sini, Bu, Ma, apa beli ini? Aduh, rame, sebel. Tidak lama kemudian pada waktu gadget sudah ada, kemudian anak-anak yang punya duit. Ada cacasan ya, Mir? Ada cacasan. Halo? Ada lagi ya, jadi pada waktu itu kita lihat loh, kok nggak ada lagi yang nangis-nangis padahal banyak anak. Tahu apa yang terjadi? Si nurse itu ya, dia duduk manis-manis, jaga ada anaknya, si anak kecil itu lagi di troli, nurse-nya sibuk dengan HP-nya, si anak kecil juga sibuk dengan apa? Gadget atau sibuk dengan semua permainan-permainan yang ada. Jadi, dalam batin saya, sekali itu bisa berapa jam baru di anak itu berhenti. Kalau diambil, dia menangis. Nah, di situ kita mesti memperlihatkan dan kita mesti mengajarkan pada anak-anak. Kita mesti keras. Boleh pakai ini, tapi nanti sebentar tidak ada. Ada orang tua mengatakan, oh dok, anak-anak itu cuma boleh Sabtu sama Minggu. Memang kasihan sih. Tetapi semua pakai gadget sih. Masa kita cuma boleh Sabtu sama Minggu. Tapi kalau dari kecil kita ajarkan bahwa, hey, 1 jam stop dulu ya. Karena apa? Kalau pakai gadget, itu mata fokus. Jadi bukan divergen, konvergeren. Jadi begini. Nah itu otot yang tadi kita ajar latihan, setengah mati kita sudah ajar latihan, dia terus di sini. Nah lelah. Lama-lama lelah bisa kerok, kacamata bisa bertambah, atau mulai pakai kacamata. Karena terlalu fokus. Jadi ingat, semua ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun, orang tua juga begitu. Jangan memang kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4 pagi, terus di belakang laptop, terus di belakang internet, itu juga tidak bagus. Ya, kasih istirahat. Dan kalau istirahat bukan, oke, saya istirahat, saya baca koran. Sami mawon. Kita kalau istirahat, lihat ke jauh. Maaf ya, pergi WC aja dulu. Itu kan jalannya udah pergi, terus ngobrol sama teman 10 menit, kembali lagi. Itu sudah istirahat matanya. Tapi jangan istirahat baca buku. Memang itu entertain yourself, but you don't entertain matamu. Oke? Bisa sekian. Ya, bagaimana pengaruh sinar matahari terik kepada mata, Dok? Ini dari Yeska. Nah, sinar itu kan UV kan. Semua kita tahu UV itu tidak bagus. Jadi kan orang bilang pakai kacamata itu loh, zonnebril kalau orang Belanda bilang kan. Kacamata untuk matahari gitu. Emang bukan untuk sembarangan. Karena UV lamp itu sinar itu berapa ratus watt barangkali itu saya tidak tahu, saya tidak sampai ke situ. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dengan mata. Ya, saya kira itu aja yang saya jawab. Ya, ya saya rasa cukup Dok. Waktunya sekarang sudah jam 3 kurang 7 menit. Ini ada satu lagi yang mau tanya tadi, saya dengar dia. Ada, boleh silakan yang tadi mau tanya, silakan. Satu lagi. Tadi siapa ya? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya Dokter Widiji India Asikin. Ellen ya. Oh silakan. Iya, waduh, bagus sekali pemaparannya. Saya tadi ada mendengar bahwa ada buta warna. Apakah untuk anak yang buta warna bisa disembuhkan ya dok? Nah, buta warna itu kalau sudah buta warna apa boleh buat? Saya belum mendengar bisa disembuhkan. Cuma kita bisa memberitahukan pada dia atau bagaimana, itu bukan ilmu. Saya tidak memperdalam diri saya dalam itu, tetapi mereka bisa dikasih satu contoh sehingga kalau merah itu, kalau putih itu. Tetapi sampai saat ini buta warna memang susah sekali. Bisa dikurangi barangkali dalam artian dia bisa lebih kalau dia tadi 90% buta warna, mungkin dengan
latihan-latihan. Coba tanya pada dokter mata karena sekarang banyak sekali alat-alat yang bisa dicoba, tapi biasanya itu kongenital, jadi dari lahir. Jadi memang agak susah kalau menurut saya. Itu aja. Makasih Diji. Oke. Ya. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Diji. Waktu sudah lebih nih, jadi saya akan membaca kesimpulan dari pemaparan hari ini. Memelihara kesehatan mata anak pada usia dini. 1. Lakukan fashion fitness setiap hari, pagi dan malam hari mau tidur. 2. Periksa mata anak secara rutin ke dokter. Kalau kita mencurigai ada gangguan, yaitu tadi dokter bilang, suruh dulu lihat huruf-huruf yang dari huruf besar sampai kecil. Kalau dia udah ada gangguan, ya kita harus ke dokter. Pokoknya kita harus selalu memperhatikan mata anak kita. 3, stimulasi penglihatan anak dengan memberikan stimulus berupa mainan yang menarik dengan berbagai bentuk dan warna untuk menghindari buta warna atau untuk mengetahui apakah anak ini buta warna atau tidak. 4, sesering mungkin melakukan kontak mata dengan si anak karena kualitas kontak mata ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan indera penglihatannya. Yang tadi seperti dokter bilang kan, dari dalam kandungan sudah miop ya. 5, konsumsi makanan yang bergizi, itu udah pasti. 6, batasi penggunaan gadget, laptop, atau menonton TV terlalu dekat, atau seperti tadi dokter bilang ya, tiap 1 jam harus berhenti. Kita harus tegas terhadap anak kita. Kalau bisa 1 jam saja. Nanti kalau tidak, otot-ototnya capek. 7, gunakan topi dan kacamata hitam saat berada di luar ruangan yang agar retina dan kornea terjaga baik. Ruangan yang ada sinar matahari, karena ultraviolet itu sangat berbahaya. 8, dorong anak untuk bermain di luar rumah untuk mencegah miopia tadi ya, supaya dia bisa melihat-lihat yang jauh. Anak matanya dilatih untuk melihat jauh. 9, hindari matahari terik sekitar jam 11 sampai jam 3. Dan yang last but not least adalah istirahat yang cukup. Saya rasa itu ya, Dok. Demikianlah tadi pemaparan dari Dr. Indria yang begitu sangat jelas dan sangat bagus sekali untuk pengetahuan kita, baik untuk anak-anak dan orang dewasa. Untuk itu kita aplaus dulu untuk Dr. Indria. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Dr. Indria. Terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden Lions Club Jakarta. Oh, mute. Terima kasih, Lion Dr. Rolina. Pertama-tama kami sampaikan kepada Ibu, Bapak, dan fellow Lions Muslim, selamat merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PDG Indria Asiki Mata Negara, senior dokter spesialis mata, dengan paparannya yang begitu lengkap dan menarik, sehingga membuat kami lebih mengerti bagaimana memelihara kesehatan mata, baik untuk anak-anak di usia dini maupun untuk kita-kita yang sudah dewasa. Terima kasih PDG Indria. Terima kasih juga kepada Ibu RW 011 Kelurahan Kayu Putih, Ibu Retiyong, dan juga kepada para guru-guru PAUD dan para orang tua dengan anak-anak PAUD-nya. Terima kasih juga kepada DG Ellen, para senior Lions dan fellow Lions yang hadir hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak, teman-teman non-Lions yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini untuk mendengarkan paparan vision yang begitu menarik ini. Terima kasih semuanya.
Kepada MC kami kembalikan. Ya, terima kasih Pres Lili Mulyadi. Ya, kita sampailah pada acara pembagian secara simbolik sertifikat kepada 2 anak yang akan dilakukan oleh Lion Liani. Waktu kami persilahkan Dr. Lion Indra, silakan untuk difoto ya. Ya, betul. Bagaimana Lion Liani? Sudah siap? Bu Lela, Bu Nur, yang di Balai Warga, bagaimana? Bu Lela. Nah. Oh ya, ini dia. Ini dia Balai Warga RW 011. Sudah diberikan ya? Oke, tolong di foto Lion Indra. Dan sekarang pembagian snack. Oh, ya udah boleh. Itu kalau kita foto satu-satu gitu ya, Pak? Oke. Ya. Demikianlah itu tadi ruangan Balai RW 011. Itu Ibu RW kita, Ibu Reti yang sangat rajin sekali dan baik. Nah, ini Relief for the Hunger ya. Ditahan nih video. Jadi acara kita hari ini ada 2. Foto. Indra di Foto dulu mana? Mundur kameranya mundur. Foto dulu. Kameranya ini. Mundur. Termasuk belum jadi? Oh, tempat 2. Asik juga begini ya, Pak. Ya udahlah. Indra di ini aja deh di kita peserta video aja, mungkin peserta foto dulu, video peserta aja ya. Peserta foto dulu. Ya. Semua peserta yang sudah menerima sertifikat, tolong sertifikatnya diangkat ke atas karena mau difoto. Sekalian dengan peserta, ayo peserta yang videonya di diaktifkan. Peserta coba Ya, yang di siap-siap rumah-rumah. ada 4 halaman. Saya foto halaman 1. Ya. 1, 2, 3 halaman 1. Ya, ayo. Ya. Yang di rumah. Halaman 2. Biasa. Halaman 3. Bagus. Ya, Bu. Itu Bu Reti, ya. Yang terakhir. Bagaimana? Bisa di Ya, sekali lagi terakhir ya, halaman 4. Foto. Di foto. Oke. Moderator. Foto dong. Kita semua foto. Sudah. Ya, sekarang semua foto. Aku ingin foto. Sekarang semuanya Indra. Sudah. Aku ingin foto. Sudah ya? Sudah. Aku belum foto. Udah mute. Ya. Matiin. Selesai sudah persis jam 3 acara kita hari ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, terutama Lion yang saya hormati, Ibu RW yang saya hormati, juga Ibu Bapak dan anak-anak yang saya cintai semuanya. Terima kasih ya. Kita sampai jumpa lagi selanjutnya ya. Nanti acara-acara yang lain lagi. Semoga kerjasama kita ini berjalan dengan baik untuk seterusnya ya. Terima kasih.
Boleh kalau yang mau meninggalkan silakan. Ayo Tobi. Selamat Lili Mulyadi, selamat ya. Iya, ada Api di Jilina. Makasih ya, PDC. Itu Api di Jilina dari Surabaya. Mana Sobol? Yang sudah pada datang. Terima Makasih. kasih teman-teman semuanya. Ya. Hebat, selamat. Ya, terima kasih. Panitia semua. Yo, makasih. Ditunggu kelanjutannya untuk anak-anak kita ini bagaimana, karena mata itu penting. Oke. Saya close ya. Sampai jumpa Fellow Lions dan para peserta. Bapak Ibu, terima kasih. Aduh,